Selamat datang kembali di channel kami, channel yang membahas seputaran pengendalian dengan mengedepankan pengendalian yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan agen hayati. Ini adalah salah satu contoh agen antagonis Trichoderma yang kami peroleh dari perasaran tanaman bambu dan kami perbanyak pada media beras. Nampak bahwa seluruh permukaan beras berwarna hijau. Sebenarnya kandungan apa dan mekanisme apa yang digunakan Trichoderma sehingga Trichoderma ini mampu melindungi perakaran tanaman dari penyakit layu, busuk batang, busuk akar. Mari kita saksikan video berikut ini yang saya rangkum mulai dari skripsi hingga tesis saya tentang penyakit layu Fusarium yang bisa dikendalikan oleh Trichoderma. Saksikan hingga akhir tanpa di skip agar saudara-saudara bisa memperoleh pemahaman yang utuh. Pada video kali ini saya akan coba memaparkan mengenai uji in vitro Trichoderma vs Fusarium dengan metode dual culture yang saya rangkum dari hasil penelitian skripsi saya pada tahun 2008, yaitu layu Fusarium tomat. Tesis saya pada tahun 2013 yaitu layu Fusarium kedelai, dan pada tahun 2021 saat ini yaitu layu Fusarium pada cabai dan bawang merah. Berikut ini merupakan uji in vitro antara Fusarium dan Trichoderma. Trichoderma yang kita gunakan ini merupakan hasil eksplorasi dari akar bambu di beberapa kabupaten. Sedangkan Fusarium ini merupakan hasil isolasi dari tanaman cabai dan bawang merah di Kabupaten Bima dan Lombok Tengah. Bila kita perhatikan secara seksama, masing-masing menunjukkan interaksi yang berbeda. Ini merupakan perlakuan kontrol, yaitu Trichoderma yang ditumbuhkan tanpa adanya patogen. Ini tampak bagian belakangnya ya. Sedangkan ini merupakan Fusarium yang diisolasi dari daun bawang merah ya. Ini koloninya tetap berwarna putih tetapi agak pink ya. Lihat coba. Nah, sedangkan ini merupakan Fusarium karena ini koloninya sudah terlalu tua ya. Fusarium dari tanaman cabai di gegelang lingsar. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah hasil uji in vitro ya. Yang putih itu koloni dari Fusarium, sedangkan yang hijau ini merupakan koloni dari Trichoderma. Jika kita perhatikan secara seksama, maka Trichoderma tetap menguasai ruang tumbuh. Koloni yang berwarna hijau merupakan kontrol Trichoderma yang penuh pada hari keempat, sementara yang putih merupakan kontrol Fusarium yang penuh pada hari ke-7. Kesimpulan dari uji in vitro beberapa isolat Trichoderma ini menunjukkan daya hambat di atas 50%, baik gambar A hingga gambar D. Seluruh isolat Trichoderma menguasai ruang tumbuh pada hari ke-5. Untuk gambar C dan D, seluruh koloni Fusarium ditutupi oleh koloni Trichoderma pada hari ke-7. Sementara gambar A dan B menunjukkan interaksi yang berbeda. Mari kita saksikan lebih dekat interaksi yang terjadi antara Fusarium dan Trichoderma pada hari ke-5. Ya, terlihat bahwa Trichoderma menguasai ruang tumbuh dengan daya hambat sebesar 61% pada hari ke-5 ya. Mungkin hari ke-6, 7 dan seterusnya seluruh permukaan dari koloni Fusarium akan tertutupi. Nah, ini tampak bagian belakangnya ya. Itu koloni Fusarium dan Trichoderma dari belakang. Jadi isolat Fusarium yang kita gunakan kita murnikan dari sampel berikut ini.
Yang cabenya merupakan fusarium yang kita dapatkan dari surveilan di lapangan. Sementara yang fusarium bawang merahnya merupakan sampel yang dibawa oleh petani. Seperti inilah bentuk mikroskopis dari jamur fusarium. Ada mikrokonidia dan makrokonidianya. Dengan ciri khasnya yaitu berbentuk melengkung seperti sabit. Yang kita ambil ini hanya setitik dari jarum OC ya, tetapi bisa Bapak Ibu lihat bahwa begitu banyak spora yang kita lihat. Apa yang terjadi jika spora dari fusarium ini menyebar di pertanaman kita, apalagi dengan kondisi cuaca yang sangat disukai oleh patogen, yaitu hujan yang terus-menerus dan kelembaban yang tinggi. Ini merupakan bentuk mikroskopis trichoderma yang akan kita gunakan sebagai agen pengendali hayati layu fusarium. Trichoderma diketahui memiliki mekanisme antagonis terhadap patogen, yaitu pertama kompetisi ruang, yaitu dalam hal pengambilan nutrisi, nitrogen, dan karbon. Yang kedua yaitu mikoparasit dengan cara menembus dinding sel patogen dan mengambil makanan di dalam sel patogen. Yang ketiga yaitu antibiosis dengan kandungan senyawa volatil. Senyawa volatil ini diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan patogen. Senyawa volatil organik merupakan senyawa dengan berat molekul rendah, yaitu antara 100 sampai dengan 500 Dalton. Mudah menguap dan umumnya mengeluarkan aroma yang khas. Selain itu, trichoderma juga mengandung antibiotik, trikotoksin, dan enzim kitinase yang diketahui mampu menghancurkan dinding sel patogen dan menyebabkan lisis pada sel patogen. Berikut ini merupakan hasil uji in vitro Fusarium oxysporum pada tanaman tomat dengan trichoderma. Daya hambat sebesar 46% dengan menggunakan 15 ulangan. Meskipun daya hambatnya sebesar 46%, tetapi penelitian di lapangan menunjukkan bahwa trichoderma mampu melindungi tanaman. Gambar ini saya kutip dari skripsi saya, daya hambatnya sekitar 46%. Jadi pada hari kedua, trichoderma ini belum sepenuhnya berwarna hijau, tetapi mampu menguasai ruang tumbuh. Dan juga terjadi pertemuan koloni antara koloni fusarium dan koloni trichoderma. Gambar ini merupakan gambar yang diambil dari pertemuan dua koloni antara fusarium dan trichoderma. Pengamatan mikroskopisnya seperti ini ya, terbentuk Chlamydospora sebagai tanda bahwa fusarium dalam keadaan tertekan dan terjadi lisis atau penghancuran sel yang dilakukan oleh trichoderma. Gambar ini merupakan gambar yang terinfeksi fusarium dan memang sengaja kita inokulasikan ya, akarnya menjadi serabut dan tanamannya menjadi kerdil. Gambar yang kedua itu tiba-tiba mati ya, akarnya juga sudah kering. Nah, sementara gambar yang terakhir yaitu gambar yang tanaman yang sehat karena dilindungi oleh trichoderma. Nah, ini merupakan gambar yang lebih detail mengenai mekanisme antagonis trichoderma. Gambar ini saya kutip dari referensi Prof. Sudanta tahun 2010 yang saya tampilkan di tinjauan pustaka tesis saya. Yang pertama merupakan kompetisi ruang, yang kedua mikroparasit. Ini terlihat bahwa hifa jamur antagonis melilit hifa patogen. Yang ketiga yaitu antibiosis. Semua perlakuan kita berikan fusarium sebagai patogennya dan trichoderma sebagai antagonisnya. Ini gambar sebelah kiri merupakan fusarium yang tanaman yang diinvestasikan dengan fusarium tanpa adanya perlindungan dari trichoderma. Sementara gambar di sebelah kanan yaitu perlakuan dengan fusarium dan juga diberikan dengan trichoderma. Ini gambar saya ketika pengamatan mengukur tinggi tanaman dan mengamati hama penyakit. Trichoderma yang saya gunakan yaitu jamur saprofit dan endophyt
dengan beberapa formulasi, yaitu formulasi cair, granula, dan tablet. Hasilnya cukup luar biasa ya. Hasil panennya bisa melebihi dari hasil panen dari biasanya. Demikianlah uji in vitro Fusarium dan Trichoderma, baik secara in vitro maupun in vivo. Semoga video ini bermanfaat. Like, share, and subscribe. Thank you.